Dalam memeriahkan Hari Statistik Nasional yang jatuh pada 26 September 2021, maka BPS Provinsi Maluku menggelar kegiatan webinar sosialisasi yang bertemakan pemanfaatan tabel input-output dalam pengembangan Maluku berbasis kepulauan yang berlangsung pada Rabu 29 September 2021 yang dilaksanakan melalui virtual meeting atau Zoom. Kegiatan tersebut dibuka secara langsung oleh Kepala BPS Provinsi Maluku Asep Riyadi dengan turut mengundang M. Habibullah selaku Deputi Bidang Statistik Produksi BPS RI yang bertindak sebagai keynote speaker dengan beberapa narasumber lainnya yang diantaranya ialah Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku dan Kepala Bapeda Provinsi Maluku dan diikuti oleh 96 peserta terbagi dari dinas, instansi, universitas, dan sekolah tinggi. Dalam sambutannya, Riyadi menjelaskan bahwa laju pertumbuhan ekonomi Maluku saat pandemi COVID-19 terkontraksi sebesar negatif 0,92%, namun memasuki triwulan kedua tahun 2021, perekonomian Maluku kembali bangkit dan semakin membaik menuju angka yang positif, yakni sebesar 4,53%. Dalam kesempatan ini, webinar akan membawa tema pemanfaatan tabel input-output dalam pengembangan Maluku berbasis kepulauan. Peserta webinar yang saya banggakan, kesempatan ini akan saya sampaikan perkembangan ekonomi Provinsi Maluku selama 2013 hingga 2021. Selama 2013 hingga 2019, laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku sebesar 5,75% per tahun. Tetapi memasuki tahun 2020, pandemi COVID-19 menyebabkan pertumbuhan ekonomi Maluku terkontraksi sebesar minus 0,92%. Tetapi memasuki triwulan 2 2021, perekonomian Maluku sudah kembali menuju angka yang positif, yaitu sebesar 4,53%. Berikutnya, apabila kita melihat dari sisi inflasi. Inflasi Kota Ambon pada bulan Agustus mengalami deflasi sebesar 0,11%. Sedangkan untuk tahun kalender, Kota Ambon mengalami inflasi sebesar 1,17%, dan kalau kita lihat inflasi dari tahun ke tahun, Kota Ambon mengalami inflasi 0,65%. Sedangkan untuk Kota Tual, bulan Agustus Kota Tual mengalami inflasi sebesar 0,10%. Kemudian untuk inflasi tahun kalender, Kota Tual mengalami inflasi sebesar 2,62%. Sedangkan untuk inflasi tahun ke tahun, Kota Tual mengalami inflasi sebesar 3,76%. Sebelum kita membahas tentang tabel input-output, maka perlu kita ketahui apa itu tabel input-output. Nah, kalau kita lihat pengertian dari tabel input-output adalah uraian statistik dalam bentuk matriks yang menyajikan informasi tentang transaksi barang dan jasa, serta saling keterkaitan antar satuan kegiatan ekonomi atau sektor dalam suatu wilayah pada suatu periode waktu tertentu. Nah, kalau kita lihat bentuk dasar dari tabel input-output ini terdiri dari 3 kuadran yang tentu ini terdiri dari beberapa sektor. Dalam kesempatan ini diperlihatkan untuk 3 sektor. Peserta webinar yang berbahagia, dari bentuk dasar tabel input-output ini bisa kita lihat bahwa salah satu cara membacanya adalah untuk setiap kolom kita bisa melihat struktur input dari setiap sektor yang ada di Maluku ini. Tetapi kalau kita lihat untuk baris, maka kita lihat bisa untuk melihat bagaimana struktur output yang ada di pelaku-pelaku ekonomi di Provinsi Maluku ini. Sedangkan untuk tabel IRIO, Interregional Input Output Provinsi Maluku, ini merupakan konsolidasi tabel input output secara wilayah.
Kalau kita lihat bentuk umum dari tabel IRIO ini, bisa dilihat bahwa tabel IRIO merupakan gabungan dari tabel input-output dari setiap wilayah. Dalam kesempatan ini, boleh kita sambut meriah untuk tabel IRIO secara nasional, yaitu tabel input digabung menjadi dari setiap provinsi digabung sebanyak 34 provinsi. Dengan bangga, BPS Provinsi Maluku juga turut di dalamnya dalam membentuk tabel IRIO untuk wilayah Provinsi Maluku. Sebagai bentuk dari output tabel input output, maka akan saya sebutkan salah satu indikator yang dihasilkan adalah backward linkage dan forward linkage, di mana backward linkage maupun forward linkage merupakan indikator yang dihasilkan dari tabel input output, di mana backward linkage itu adalah bagaimana apabila suatu sektor diintervensi, maka yang akan mendapatkan manfaat itu adalah sektor-sektor di hulunya. Jadi sektor-sektor yang menjadi sumber input dari sektor tersebut akan mengalami peningkatan. Sedangkan apabila kita lihat untuk forward linkage, itu sebaliknya. Apabila kita mengintervensi satu sektor, maka yang akan diberi manfaat adalah sektor-sektor yang menerima output dari sektor tersebut yang akan dijadikan input pada saat proses produksi di sektor-sektor di hilirnya. Selain itu, M. Habibullah selaku Deputi Bidang Statistik Produksi BPS RI menjelaskan bahwa untuk mencapai misi pengembangan berbasis kepulauan perlu adanya penguatan ekonomi Maluku melalui peningkatan investasi pada industri yang memiliki dampak ganda yang tinggi seperti listrik, gas, konstruksi, makan, minum, dan sebagainya, serta mengoptimalkan kinerja pertanian, kehutanan, perikanan, dan perdagangan untuk mendorong pertumbuhan industri hilir di Maluku. Sangat bagus Pak Asep dan teman-teman panitia mengangkat tema mengenai pemanfaatan tabel IRIO dengan dalam pengembangan Maluku berbasis kepulauan seperti yang sudah dipaparkan tadi dalam video. Provinsi Maluku diri hampir 1.400 pulau dan 94% daerahnya merupakan laut, hanya 6%. Ini suatu hal yang bagus dan memang menjadi hal yang menarik bagaimana IRIO atau IO sebagai tools harus disesuaikan pemanfaatannya terhadap kondisi daerah. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama tentu saya akan melihat bagaimana situasi IRIO yang ada di Indonesia. Jadi suatu apresiasi ini terutama untuk BPS Provinsi Maluku dan tentu juga BPS provinsi lainnya, karena ini pertama kalinya BPS menghitung IU untuk regional untuk tahun dasar yang sama. Ini luar biasa dan ini pencapaian luar biasa